Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Athari dan istri beliau Ummu Ihsan hafizahumullah ta'ala, dan kita sampai pada macam-macam salat sunnah dalam sehari semalam. Ada beberapa macam-macam salat-salat tatawwu atau salat sunnah yang dijelaskan berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Yang pertama, salat sunnah rawatib. Dalilnya Abdullah bin Umar menceritakan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur 2 rakaat, sesudahnya 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, dan sesudah isya 2 rakaat, sesudah salat Jumat 2 rakaat. Adapun salat sunnah rawatib maghrib, isya dan Jumat aku lakukan bersama beliau di rumahnya. Ini hadis yang jelas menceritakan berapa di sini salat sunnah rawatib? Ada berapa? Abdullah bin Umar mengatakan ada 10 saja. Zuhur 2 rakaat, sesudahnya 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, dan beliau sebutkan di sini Jumat 2 rakaat. Maka menurut versinya Abdullah bin Umar, salat sunnah rawatib itu 10 rakaat. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih. Dan di sini beliau jelaskan, beliau lakukan di rumah bersama Rasulullah. Ini juga dalil sebaik-baik salat sunnah adalah di rumah, dan ini termasuk menunaikan hak-hak rumah kita. Di antara hak rumah kita, umahat, kita perbanyak dengan berzikir kepada Allah. Berzikir itu diantaranya memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak doa-doa ketika berada di dalam rumah, doa mau makan, doa setelah makan, doa mau ke toilet, keluar dari toilet, doa mau tidur, doa bangun tidur, itu yang disebut memperbanyak zikir kepada Allah ketika berada di rumah. Salah satunya juga memperbanyak zikir kepada Allah di rumah kita dengan memperbanyak salat-salat sunnah di rumah kita. Maka ini dalil sebaik-baik salat sunnah adalah di rumah. Yang kedua, dari Abdullah bin Syafiq radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Aisyah tentang salat sunnah yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah. Maka beliau menjelaskan salat 4 rakaat di rumahnya sebelum zuhur. Setelah itu beliau keluar untuk menunaikan salat berjamaah. Kemudian beliau pulang ke rumah dan salat 2 rakaat. Beliau salat maghrib berjamaah, kemudian pulang dan salat 2 rakaat. Beliau salat isya berjamaah, lalu pulang ke rumahku dan salat 2 rakaat. Beliau pun salat malam 9 rakaat termasuk witir. Beliau mengerjakan salat ini lama sekali dengan berdiri, namun terkadang beliau mengerjakannya sambil duduk.
Apabila beliau membaca surah dalam posisi berdiri, maka beliau rukuk dan sujud dalam posisi berdiri. Tetapi apabila beliau membaca surah sambil duduk, maka beliau rukuk dan sujudnya juga sambil duduk. Jika fajar sudah menyingsing, beliau sholat 2 rakaat. Adapun hadis dari Aisyah berapa rakaat salat sunnah rawatib? 12 rakaat. Ya, ada tambahan dalam hadis ini, Rasulullah sholat sebelum zuhurnya 4 rakaat. Ya, maka ini dalil yang kedua tentang sholat sunnah rawatib, yaitu 12 rakaat. Bedanya sebelum zuhur saja ditambah menjadi 4. Yang ketiga, hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shalla fi yaumin thintai asyrata sajdatan tatawuan bunya lahu baitun fil jannah. Adapun istri beliau yang lain, yaitu Ummu Habibah, beliau meriwayatkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat tatawu, sholat sunnah 12 rakaat setiap hari, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih. Hadis Ummu Habibah menjelaskan berapa rakaat, sama ya, 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Yang keempat, Aisyah menegaskan 2 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh dan 2 rakaat sesudah sholat asar. Ada tambahan nih Ummahat, 2 rakaat sesudah asar. Hadisnya riwayat Bukhari. Berarti ada salat sunnah setelah asar? Iya, menurut sebagian ulama ada salat sunnah setelah asar berdasarkan hadis Bukhari. Tapi nanti kita jelaskan bagaimana ikhtilafnya para ulama tentang hadis. Tapi intinya Aisyah ingin mengatakan bahwasannya salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi, terang-terangan dalam riwayat lain, baik dalam keadaan mukim atau musafir, yaitu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Yang kelima, Aisyah berkata, Rasulullah tidak pernah demikian pula mengerjakan salat sunnah atau salat nawafil seperti keuletan beliau mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Yang keenam, Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur serta 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari juga. Yang ketujuh, Aisyah meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau berkata, Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisi. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih. Maka di sini yang disepakati para ulama umat, salat sunnah rawatib itu jumlahnya 12 rakaat. Berdasarkan hadis dari istri Rasulullah, Aisyah dan juga Ummu Habibah. Yang kedua, nah ini kita bahas panjang, salat sunnah 2 rakaat sesudah salat asar. Salah satu salat sunnah mutlak yang dikerjakan Nabi adalah salat sunnah sesudah asar. Memang ada hadis sahih yang berisi larangan mengerjakan salat sunnah sesudah salat asar. Misalnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya Rasulullah bersabda, la salata ba'dal asri hatta taghruba syams. Tidak ada salat sesudah asar hingga matahari sudah terbenam. Tetapi sabda Nabi tersebut masih bersifat mutlak, dibatasi dan dikhususkan maknanya dengan hadis yang membatasi larangan itu.
Apabila matahari sudah menguning, artinya jika matahari sudah putih, sholat sunnah sudah asar masih boleh dilakukan. Jadi kata beliau, sholat sesudah asar itu dilarang apabila mataharinya sudah menguning. Namun apabila matahari itu masih putih sesudah sholat asarnya, maka sholat sunnah sesudah asar masih boleh dilakukan. Syekh Albani menjelaskan, hadis ini dikhususkan jika matahari sudah menguning. Adapun jika matahari masih putih dan terang, maka sholat pada waktu ini dikecualikan dari yang dilarang. Demikian berdasarkan hadis Ali secara marfu, Rasulullah melarang sholat sesudah asar kecuali matahari masih tinggi. Hadis itu diriwayatkan Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad dari Ali bin Abi Thalib secara marfu, maksudnya bersambung kepada Rasulullah bahwasannya Rasulullah mengatakan naha anis salati ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'ah. Rasulullah melarang sholat sesudah asar kecuali apabila matahari masih meninggi. Dan hadis ini disahihkan Ibnu Hazm dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Al-Baihaqi mempertentangkan kedua hadis tadi, yakni hadis yang melarang sholat sesudah sholat asar dan hadis Ali di atas. Ia mengklaim bahwa hadis yang melarang lebih kuat daripada hadis yang membolehkan. Syekh Albani mengomentari, sebenarnya kedua hadis tersebut sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi lebih kuat, tetapi bukan merupakan prinsip ahli hadis menolak riwayat yang kuat, karena zahirnya bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat daripadanya. Apalagi keduanya mungkin digabungkan. Demikian kondisinya di sini, karena hadis tersebut yakni membolehkannya mengkhususkan hadis-hadis yang diisyaratkan oleh Imam Baihaqi. Seperti Rasulullah mengatakan tidak ada sholat sesudah asar hingga matahari terbenam. Hadis ini mutlak, dibatasi maknanya oleh hadis Ali tadi. Inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Hazm dari perkataannya, itu adalah tambahan dari seorang perawi yang thiqah yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian Al-Baihaqi berkata, telah diriwayatkan dari Ali hadis yang menyelisihinya, dan diriwayatkan pula yang menyepakatinya. Lantas Al-Baihaqi dan Abdiyah dalam kitabnya Al-Mukhtar mencantumkan dari jalur Sufyan, Abu Ishaq telah menyampaikan kepadaku dari Asim bin Damrah dari Ali, ia berkata, Rasulullah terbiasa mengerjakan sholat 2 rakaat setiap selesai sholat fardu, kecuali sholat subuh dan setelah sholat asar. Kata Syekh Albani melanjutkan, hadis dari Ali ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadis pertama. Karena hadis ini hanya menafikan bahwa Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah sholat asar, sedangkan hadis yang pertama tidak menetapkan hal itu. Sehingga dipertentangkan. Minimal hadis ini menjelaskan bolehnya mengerjakan sholat sesudah asar hingga sebelum matahari menguning. Dan tidaklah mesti beliau melakukan semua perkara yang ditetapkan hukum mubahnya berdasarkan dalil-dalil syar'i sebagaimana hal tersebut tampak jelas. Memang telah sahih dari Ummu Salamah dan Aisyah bahwasannya Rasulullah mengerjakan salat sunnah ba'diyah zuhur 2 rakaat sesudah salat asar. Berkata sesungguhnya Nabi merutinkannya sesudah itu, dan ini tentunya bertentangan dengan hadis Ali yang kedua tadi. Penggabungan antara keduanya sangat mudah. Setiap perawi meriwayatkan sesuai dengan apa-apa yang diketahui olehnya, dan orang yang mengetahui adalah hujjah bagi orang yang tidak mengetahui. Zahirnya Ali bin Abi Thalib mengetahui dari sejumlah sahabat apa yang telah ia nafikan pada hadis ini. Telah sahih darinya bahwa Rasulullah mengerjakan salat sesudah asar. Demikianlah yang disebutkan Al-Baihaqi dalam perkataannya.
Sementara bagi yang menyepakati hadis Ali adalah hadis yang disampaikan kepada kami. Lalu ia menyebutkan jalur Syu'bah, Abu Ishaq dari Hasim, kami pernah bersama Ali dalam safar, ia mengimami kami salat asar 2 rakaat, sesudah itu kami masuk ke dalam kemahnya dan saat itu aku menyaksikan beliau mengerjakan salat 2 rakaat. Dalam riwayat tadi disebutkan Ali mengamalkan sesuai dengan kandungan hadisnya yang pertama, yaitu bolehnya sholat sesudah asar jika matahari masih tinggi. Paham Umaha? Jadi ada tidak sholat sesudah asar? Ya? Nah, ini ikhtilaf di antara para ulama. Ya. Ulama yang mengatakan adanya sholat 2 rakaat atau sholat sunnah mutlak sesudah sholat asar, dalil mereka hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Ya. Yang Ali bin Abi Thalib ya menyebutkan di dalam hadisnya bahwasannya Rasulullah SAW ya mengerjakan ya sholat 2 rakaat setelah asar, bahkan beliau pun mengamalkannya. Ini bagi yang menetapkan dengan syarat mataharinya masih dalam keadaan putih, belum menguning. Tapi kalau mataharinya sudah menguning, maka mereka sepakat tidak ada sholat sunnah lagi setelah asar. Adapun mereka yang melarang berdasarkan hadis-hadis yang umum ini. Tadi kita sampaikan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Begitu juga la tusalli ba'da asri. Janganlah kalian sholat ya setelah asar. Ya. Illa at-tusallu wasyamsu murtafi'ah, kecuali jika kalian mengerjakannya saat matahari masih meninggi. Ya. Maka di sini Syekh Albani lebih menguatkan adanya sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat asar dengan syarat mataharinya masih putih cahayanya dan masih tinggi. Ini begitu panjang pembahasannya Umahat. Nah, ingin ringkas saja. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Ya. Pendapat pertama mengatakan itu disyariatkan berdasarkan hadis-hadis tadi ya yang sudah kita sebutkan. Ya. Adapun pendapat kedua melarang sholat sunnah setelah asar berdasarkan hadis-hadis secara umum. Ya. Dan wallahu a'lam kalau melihat kepada pendapat mayoritas ulama, maka pendapat mayoritas ulama tetap melarang sholat sunnah 2 rakaat setelah asar. Ya. Adapun sholat sunnahnya Rasulullah setelah asar itu adalah sholat sunnah beliau mengqadha sholat sunnah rawatib yang ditinggalkan. Dan itulah pendapatnya Ummu Salamah dan juga Aisyah. Kenapa Rasulullah melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah asar? Itu dalam rangka mengqadha, mengganti salat sunnah 2 rakaat setelah zuhur yang beliau tinggalkan. Maka pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam, kalau ana lebih condong pada pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasannya tidak ada salat sunnah sebelum asar. Walaupun Al-Ustaz Abu Ihsan beliau lebih menguatkan adanya 2 rakaat setelah asar selama mataharinya masih tinggi dan cahayanya masih putih dan belum menguning berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Maka ini khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama. Ya, maka boleh untuk memilih ya dalil yang secara zahir lebih kuat.
Dan wallahu a'lam, kalau Anda lebih menguatkan tidak ada sholat sunnah setelah asar. Adapun sholat sunnah setelah asar yang Rasulullah lakukan itu hanya untuk membawa 2 rakaat setelah zuhur yang beliau tinggalkan. Ya. Allah Ta'ala a'lam bis. Yang ketiga, sholat duha atau sholat awabin. Abu Hurairah berkata, kekasihku, maksudnya Rasulullah, kekasihku Rasulullah telah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Aku tidak akan meninggalkannya sampai mati. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan Hijriyah. Ini disebut puasa apa? Puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15 atau 14, 15, 16? Hah? Yang mana Umar? 12, 13, 14, 13, 14, 15 atau 14, 15, 16? Hah? 13, 14, 15. Kemudian sholat duha. Yang ketiga, aku tidur ya sesudah mengerjakan sholat witir. Artinya Abu Hurairah mengamalkan sholat witir sebelum tidur. Di sini disebutkan sholat duha atau sholat awabin. Keutamaannya, Abu Zar al-Ghifari meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Pada setiap pagi, setiap sendi tubuh Bani Adam harus disedekahkan. Berapa jumlah persendian anak Adam ini? 360. Maka 360 harus kita sedekahkan setiap persendian yang ada dalam tubuh kita. Tapi syariat ini memudahkan kita dalam sedekah. Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap ucapan alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap ucapan Allahu Akbar sedekah. Wa amru bil ma'rufi sedekah. Mengajak untuk mengerjakan yang ma'ruf ya itu sedekah. Wa nahyun anil munkar, mencegah orang berbuat munkar itu juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Namun cukup semua itu digantikan dengan 2 rakaat yang dikerjakan di waktu duha. Jadi kalau mau simpel menyodakohkan 360 cukup dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda, la yuhafizu ala salatid duha illa awwab wa hiya salatul awwabin. Tidak ada yang menjaga salat duha melainkan kaum awwab, yaitu orang-orang yang salat awwabin. Apa artinya awwab? Orang-orang yang kembali kepada Allah. Makanya salat duha itu disebutnya salatul awwabin. Salat-salat salatnya orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah. Nah, ini diantara keutamaan salat duha. Adapun yang mengatakan bahwa salat duha memudahkan rezeki itu tidak ada dalilnya. Ya, salat duha melancarkan rezeki tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah mengatakan, siapa yang menjaga 4 rakaat salat duha, maka Allah mudahkan urusannya dari awal pagi sampai akhir siang.
Itu dalilnya sahih. Siapa yang menjaga 4 rakaat salat duha, Allah akan berikan kemudahan kepada urusannya dari mulai waktu pagi sampai sebelum akhir siang. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, salat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Imran Maula Utsman menyaksikan Utsman bin Affan meminta bejana berisi air. Lalu ia menuangkan air itu pada kedua telapak tangan 3 kali dan mencucinya. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana tadi, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Lalu ia membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh kedua tangan hingga ke siku 3 kali. Lalu mengusap kepala dan mencuci kedua kaki hingga kedua mata kaki. Selanjutnya ia berkata, Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma qama faraka'a rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Ini yang jadi dalilnya. Siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat setelah wudu, la yuhadditsu fihima, yang dia tidak berkata dalam hati selama mengerjakannya, maka apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya di masa lalu. Juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata kepada Bilal setelah salat fajar, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan apa yang paling engkau harapkan, yang pernah engkau lakukan dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar suara teropahmu di hadapanku di dalam surga." Maka Bilal berkata, "Tidaklah aku mengamalkan suatu amalan yang lebih aku harapkan, melainkan setiap kali aku bersuci malam atau siang hari, aku selalu mengerjakan sholat yang bisa aku lakukan." Berarti yang dilakukan Bilal ini bid'ah atau tidak? Rasulullah melakukannya tidak? Saya lupa pakai ini. Rasulullah melakukannya tidak, Ummahat? Salat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Nah, melakukannya tidak? Berarti cuma Bilal yang melakukan? Berarti yang dilakukan Bilal bid'ah atau bukan? Nah, bid'ah atau bukan, Ummahat? Nah, kita udah belajar kan yang namanya sunnah takririyah. Sunnah itu kan ada 3, Ummahat. Ada sunnah qauliyah, berupa ucapannya Rasulullah SAW. Ada sunnah fi'liyah, berupa perbuatannya Rasulullah SAW. Ada sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Sunnah takririyah itu ucapan sahabat atau sahabiyah, atau perbuatan sahabat atau sahabiyah yang Rasulullah mengetahui itu dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Itu namanya apa, Ummahat? Sunnah takririyah. Karena sebagian orang menganggap itu yang dilakukan Bilal bid'ah hasanah katanya. Padahal yang Bilal lakukan itu disebut ulama bukan bid'ah hasanah, tapi disebutnya sunnah takririyah. Ya. Pernah dengar nggak sunnah takririyah, Ummahat? Ya. Jadi sunnah takririyah itu definisinya sunnah itu kan segala yang disandarkan kepada Rasulullah.
Yang pertama qauliyah, segala ucapannya Rasulullah. Yang kedua fi'liyah, segala perbuatannya Rasulullah. Yang ketiga, ini yang disebut taqririyah. Taqririyah itu kata lainnya pengakuan. Apa itu sunnah taqririyah? Segala ucapan atau perbuatan yang dilakukan sahabat atau sahabiyah yang diketahui oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Nah, ini umahat. Jadi namanya bukan bid'ah hasanah, tapi namanya sunnah taqririyah. Setiap perbuatan sahabat yang Rasulullah tahu perbuatan itu dan Rasulullah tidak mengingkarinya, maka itu disebutnya sunnah taqririyah. Ya, karena ada orang yang salah paham, dia mengatakan, oh itu yang dilakukan Bilal bid'ah hasanah. Karena Rasulullah nggak melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Maka kita katakan itu bukan bid'ah hasanah, tapi itu disebutnya sunnah taqririyah karena perbuatan sahabat itu diketahui Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Kalau itu bid'ah, pasti Rasulullah mengingkarinya. Ya, maka ini yang dimaksud dengan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu ini. Rasulullah tidak melakukannya, tapi sahabat Bilal melakukannya dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Kalau tidak mengingkari berarti Rasulullah setuju. Nah, ini ya, salat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Yang kelima, salat sunnah taubat. Salat sunnah taubat dalilnya apa? Ali bin Abi Thalib menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dzamban, thumma yakum, fayatatahharu, thumma yusalli, thumma yastaghfirullah, illa ghafarallahu lahu." Tidaklah seorang hamba melakukan perbuatan dosa, lalu dia berdiri, lantas berwudu dan mengerjakan salat, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Lalu Rasulullah membaca ayat surah Ali Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang, ini cirinya orang bertakwa, umat. Cirinya orang bertakwa diantaranya orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi dirinya sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah?
dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui. Ya, berarti sholat taubat ini kapan dilakukan ya Ummahat? Hah? Kapan dilakukannya? Setelah jatuh kepada dosa. Apakah jatuh dalam dosa kecil dan dosa besar atau jatuh dalam dosa besar saja? Nah, kalau taubat ini khusus untuk dosa besar saja atau dosa kecil juga? Ummahat nggak pernah sholat taubat ya? Oh, karena jarang ya jatuh dalam dosa ya. Jadi jarang sholat taubatnya ya. Ini ikhtilaf di antara ulama. Apakah sholat sunnah taubat ini khusus kalau jatuh dalam dosa besar saja atau boleh juga dilakukan setelah jatuh dalam dosa kecil? Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, sholat taubat ini maknanya umum. Apakah seseorang jatuh dalam dosa besar atau dosa kecil sekalipun, maka dia tetap disyariatkan untuk sholat sunnah taubat. Maka cukup 2 rakaat ya, niat di dalam hati sholat taubat, kemudian mohon ampun kepada Allah, memperbanyak di dalam doa-doa sujudnya. Ya. Nah ini sholat sunnah yang kelima. Salat sunnah yang keenam, salat malam atau qiyamul lail. Mengenai bahasan salat malam disebutkan secara khusus dalam buku ini, yakni akan dijabarkan pada bab tersendiri. Ya, baik, ini salat-salat sunnah yang disebutkan pengarang kitab ini. Walaupun ada salat sunnah yang lain, ya, seperti salat istikharah. Saya tanya dulu, Mak. Salat sunnah yang disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Ya, ada berapa salat? Salat sunnah yang disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Salat sunnah apa saja? Hah? Gerhana, terus taraweh, terus minta turun hujan, apa namanya? Istisqa. Terus Hah? Ada 7 ummahat. Salat sunnah yang disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Apa saja? Yang pertama dan kedua, salat tarawih dan witir di bulan Ramadan. Satu ummahat. Salat sunnah qiyamul lail yang disyariatkan berjamaah hanya di bulan Ramadan saja. Berarti kalau qiyamul lail di luar Ramadan disyariatkan berjamaah tidak? Tidak, ummahat. Salat sunnah qiyamul lail, salat malam yang disyariatkan berjamaah hanya salat malam qiyamul lail di bulan Ramadan. Ya. Itu pertama dan kedua, salat tarawih dan juga salat witir di bulan Ramadan. Yang kedua, yang ketiga dan keempat juga ummahat. Salatul Idaini. Salat 2 hari raya. Salat Idul Fitri dan juga salat Idul Adha. 4 gitu ya. Yang kelima dan keenam,
Salatul kusuf wal khusuf. Salat gerhana matahari dan juga salat gerhana bulan. Itu salat yang juga disyariatkan secara berjamaah. Boleh nggak salat gerhana sendirian, Umar? Sah tidak salat gerhana kalau dilakukan sendirian? Secara hukum sah, boleh, Umar. Ya, hanya saja lebih utamanya dilakukan secara berjamaah. Ya. Yang ketujuh baru sholat istisqa, sholat minta turun hujan. Berarti hanya 7 ini umat sholat sunnah yang disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Berarti di luar 7 sholat ini tidak disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Jadi tidak ada sholat duha berjamaah, ya. Ini kan yang banyak dilakukan. Sholat duha itu boleh berjamaah apabila dalam rangka pembelajaran saja. Adapun setelah itu nggak boleh dirutinkan, ya. Seperti di SD banyak ya. Sholat duhanya berjamaah, bahkan dirutinkan. Maka ini perkara yang mengada-ada karena sholat sunnah duha boleh berjamaah hanya dalam rangka pembelajaran saja. Kalau sudah bisa ya sudah dilakukannya secara sendiri-sendiri. Begitu juga sholat qiyamul lail di luar Ramadan. Boleh tidak berjamaah ummahat? Sholat tahajud berjamaah boleh tidak? Hukum asalnya nggak boleh, umat. Yang boleh qiyamul lail berjamaah hanya di bulan Ramadan saja. Adapun di luar Ramadan tidak berjamaah, tapi masing-masing. Kecuali tadi dalam rangka pembelajaran. Karena dalil-dalil menunjukkan Rasulullah sholat sunnah qiyamul lailnya berjamaah hanya pada saat bulan Ramadan saja. Yang kita sebut dengan sholat apa? Sholat tarawih, sholat witir di bulan Ramadan. Ya, maka ini berkaitan dengan sholat-sholat sunnah yang disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Kita kasih tambahan ummahat karena di sini hanya disebutkan 5 saja. Ada sholat yang juga penting untuk kita ketahui, yaitu sholat istikharah. Apa artinya sholat istikharah, ummahat? Sholat minta petunjuk dari Allah Ta'ala dalam menentukan keputusan. Apa dalilnya? Catat ummahat dalilnya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil faridah." Apabila salah seorang di antara kalian mengalami kebingungan, kegalauan, kegelisahan untuk mengambil suatu keputusan, maka hendaklah dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Yang sholat ini bukanlah sholat wajib. Kemudian tsumma liyaqul, kemudian bacalah doa ini. Inilah yang disebut dengan doa istikharah. Ini doanya indah, ummahat. Sudah hafal doa istikharah? Belum. Ummahat istikharahnya pas mau nikah saja sih. Padahal istikharah itu bukan hanya mau nikah, ummahat. Istikharah itu kita mau beli rumah, istikharah. Kira-kira apakah rumah yang saya beli ini membawa kebaikan dunia dan akhirat atau tidak?
Mau beli kendaraan, mobil, istikharah. Ya, mau beli sesuatu, usahakan kita istikharah dulu, minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Ya, baik. Kemudian kita lihat doanya nih Ummah. Rasulullah ajarkan doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta allamul ghuyub. Doanya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmumu, dan aku mohon ketetapan dengan kekuasaan, dan aku mohon karuniamu yang sangat agung, karena sesungguhnya engkau berkuasa dan aku tidak punya kuasa. Engkau yang mengetahui dan aku enggak mengetahui. Engkau mengetahui segala perkara yang gaib. Kemudian Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Ya Allah, jika engkau mengetahui urusan ini adalah baik untuk agamaku, maka disebutkan apa urusannya. Ya Allah, bila saya menikah dengan fulan, itu baik untuk agama saya, baik untuk kehidupan saya, baik untuk akhirat saya nanti. Maka apa? Kita minta faqdirhu li, tetapkanlah perkara itu bagiku. Wa yassirhu li, mudahkanlah perkara itu bagiku. Ya. Tsumma barik li fihi, kemudian berkahilah perkara itu untukku. Dan sebaliknya, wa in kunta ta'lam, dan jika engkau mengetahui sesungguhnya perkara ini syarrun li fi dini, buruk untuk agamaku, wa ma'ashi, buruk untuk kehidupanku, wa akibati amri, buruk kesudahannya untuk akhiratku, apa kita minta? Fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palingkanlah urusan tersebut dariku dan jauhkanlah dariku urusan tersebut. Waqdir liyal khaira haitsu kana, dan tetapkanlah segala yang baik untukku dimanapun aku berada. Summardini bihi, kemudian jadikanlah aku orang yang ridho dengan ketetapan tersebut. Ini ummahat, pentingnya kita paham tentang sholat istikharah. Jadi nggak usah bimbang ngambil keputusan, itu sudah dijelaskan caranya oleh Rasulullah dengan cara kita sholat istikharah. Maka nggak perlu kita bingung-bingung, galau. Kalau mau ngambil keputusan, tinggal kita sholat saja 2 rakaat istikharah dan kita berdoa dengan doa ini. Maka ini keutamaan orang yang selalu menjadikan pilihannya dengan sholat istikharah. Ya. Ada sebuah hadis lagi Ummahat, keutamaan sholat istikharah. Walaupun hadisnya diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Rasulullah mengatakan, ma khaba man istakhara wala nadama man istasya. Tidak akan pernah merugi orang yang melakukan sholat istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ini juga diantara keutamaan menjaga sholat istikharah. Ya. Maka ini diantara tambahan sholat-sholat sunnah yang lainnya selain dari 5 tadi ya. Karena di sini disebutkannya 5. Ya.
Ada tadi sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah, gerhana, sholat istisqa, sholat idul fitri, idul adha, ya. Maka itu sholat sunnah juga, namun disyariatkannya dilakukan secara berjamaah. Nah, ada sholat-sholat sunnah juga umat yang para ulama berselisih pendapat. Apakah itu disyariatkan atau tidak? Di antaranya ummahat mungkin dengar yang namanya sholat tasbih. Nah, dengar ummahat? Disyariatkan tidak sholat tasbih? Nah, ada tidak sholat tasbih ummahat? Nah, ada tidak sholat tasbih? Nah, ulama berbeda pendapat karena hadisnya diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, namun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, mayoritas ulama mendoifkan hadis ini. Makanya mereka mengatakan tidak disyariatkan yang namanya sholat tasbih. Tapi ulama yang mensahihkan hadis ini, mereka mengatakan bahwa hadis ini, ya, walaupun dia dhaif tapi memiliki jalan yang menguatkan. Ya, di antaranya beberapa ahli hadis pun mensahihkan hadis ini. Ya, bahkan Imam Tabrani, Ibnu Majah menganggap hadis ini dianggap sahih. Walaupun tadi ya, sebagian ulama melemahkan hadis ini. Di antara ulama yang melemahkan hadis ini adalah Ibnul Jauzi. Beliau mendoifkan hadis ini. Begitu juga Imam Az-Zahabi. Beliau juga mendoifkan hadis ini. Ya. Adapun Imam Nawawi termasuk Ibnu Qudamah ummahat mereka mensahihkan hadis tersebut tentang salat tasbih. Ya. Tapi wallahu a'lam ya, berkaitan dengan salat tasbih ini, maka salat tasbih perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Walaupun kalau ana lebih menguatkan salat tasbih tidak disyariatkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Asarnya jam berapa umat? Hah? Jam 3 lewat 2 menit. Oh, masih lama ya? Oh iya. Oh iya, kita tanya jawab karena materi selanjutnya tentang membaca Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi ana cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan pertama. Oh, yang offline dulu ya. Jika terlewat sholat tahajud karena qadarullah bangun telat, apakah bisa dikodok di siang harinya, Ustaz? Jawabannya bisa dikodok ummah. Sebagaimana Rasulullah pernah mengkodok sholat malam yang biasa beliau lakukan. Beliau kan biasanya kalau sholat malam itu 11 rakaat. 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Tapi suatu hari Rasulullah ketinggalan, tidak melaksanakan sholat qiyamul lailnya 11 rakaat ini. Maka akhirnya beliau mengkodok di waktu duha dan beliau lakukan dengan 12 rakaat. Maka kata ulama sebagiannya mengatakan kalau dikodoknya pada waktu duha, maka mengkodok rakaatnya harus genap, tidak boleh ganjil. Jadi kalau ummahat biasanya qiyamul lailnya berapa rakaat? 23. Berarti
Sholat duhanya, di waktu duhanya dikodoknya jadi 24 tuh. Ya, itu kalau ketinggalan qiyamul lailnya 23. Tapi kalau ummahat ternyata qiyamul lailnya biasanya 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir saja. Berarti kalau dikodoknya di waktu duha jadi 4 rakaat. Paham ya? Jadi memang ada ya dalil yang menyebutkan Rasulullah pun pernah mengkodok sholat tahajud dan witir yang beliau tinggalkan, beliau lakukan di waktu duha dan beliau lakukan dengan 12 rakaat. Yang kedua, jika belum terbiasa menggunakan siwak, apakah boleh mencukupkan dengan menggunakan sikat gigi? Apakah harus menggunakan tangan kiri ketika menggunakan siwak atau sikat gigi? Definisi siwak itu ummahat, segala alat yang bisa membersihkan gigi dan gusi kita agar tidak memiliki bau yang tidak sedap. Jadi fungsinya siwak itu ummahat, membersihkan gigi dan gusi plus menghilangkan aroma yang tidak sedap. Maka sikat gigi itu masuk ke dalam kategori siwak ummahat. Maka ini pendapat yang lebih kuat. Adapun sebagian ulama memang mengatakan siwak itu hanya dari kayu pohon arak saja. Ada namanya pohon arok di sana di Jazirah Arab. Biasanya siwak yang kayu-kayu itu, yang biasanya oleh-oleh umroh itu ya, itu kan dari kayu pohon arak. Sebagian ulama memang berpendapat siwak itu ya dengan kayu itu. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasannya setiap alat apapun itu, yang penting dia fungsinya sama, bisa membersihkan gigi, gusi dalam mulut kita, termasuk menghilangkan bau atau aroma yang tidak sedap dari dalam mulut kita, maka itu disebut dengan siwak. Ya, maka sikat gigi masuk ke dalam kategori siwak ummahat. Ya, makanya yang bagus itu sikat gigi berapa kali ummahat? 5 kali setiap mau sholat. Ya, setiap mau sholat ummahat, sebelum subuh sikat gigi, sebelum zuhur sikat gigi, sebelum asar sikat gigi, sebelum maghrib dan sebelum isya. Makanya makan malamnya jangan habis isya ummahat. Ya, sudah makan malamnya habis isya banyak lagi makannya, akhirnya susah sholat tahajudnya. Makanya nanti disebutkan di antara perkara yang menyulitkan orang bangun sholat malam itu dia makan malamnya kebanyakan umat. Saya nggak makan malam, Ustaz, cuma ngemil aja yang banyak, sama aja bikin susah bangun sholat malam. Makanya sebelum isya kita udah sikat gigi, setelah isya tinggal langsung tidur. Ya, tapi bagi suami istri disunahkan berbincang-bincang dulu umat sebelum tidur. Ya. Adapun menggunakan siwak harus dengan tangan kiri, wallahu a'lam. Anda belum dapatkan ini dalilnya. Kalau menggunakan siwak harus dengan tangan kiri. Ya, coba nanti Anda cari apakah memang ada dalil yang menyebutkan menggunakan siwak harus dengan tangan kiri. Tapi kalau kita berdalil dengan keumuman bahwasannya Rasulullah itu kalau melakukan bersuci selalu diawali dengan kanan. Makanya yang lebih afdal justru kalau siwak ya pakai tangan kanan. Karena kata sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun. Rasulullah itu selalu mendahulukan yang kanan dalam hal apa? Fi tatahhurihi, dalam beliau bersuci. Bersuci kan termasuk apa? Bersiwak. Ya. Kemudian dalam hal beliau menyisir rambutnya.
Ya, dalam hal beliau memakai sendal atau hufnya. Makanya ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama, memakai jam tangan itu sunnahnya di kanan. Berdasarkan hadis ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi kulli syai'in. Rasulullah selalu mendahulukan yang kanan dalam segala perkara kebaikan. Ya. Mahat pakai jamnya di mana? Di kanan atau di kiri? Ya? Oh, belum dengar hadis ini kan? Ya, saya selalu menganjurkan juga santri untuk pakai jamnya di tangan kanan, karena itulah yang dilakukan Rasulullah. Kalau itu perkara kebaikan, maka didahulukan yang namanya sebelah kanan. Baik, lanjut pertanyaan yang kedua. Ustadz izin bertanya, bolehkah merutinkan sholat sunnah taubat karena merasa berbuat dosa setiap hari? Apakah ini termasuk perbuatan bid'ah? Maka dirinci dulu, Mbak. Kalau memang dia yakin jatuh ke dalam dosa di hari tersebut, maka dia sholat taubat. Jadi jangan mengira-ngira gitu. Ah, kayaknya tadi saya buat dosa, jangan begitu. Harus dia yakin bahwa memang dia jatuh dalam dosa. Karena sholat sunnah taubat ini langsung dilakukannya umat. Jadi kita misalnya habis gibahin orang nih, ya Allah saya gibahin ini. Langsung sholat taubat saat itu juga. Jadi bukan ditunda-tunda, ntar deh tunggu malam dikumpulin dulu dosanya. Bukan begitu. Ya, tapi langsung setiap jatuh dalam dosa, langsung kita sholat sunnah taubat terus. Ya, maka tergantung ya, kalau memang dia yakin hari itu jatuh pada dosa, iya, dia sholat sunnah taubat. Tapi kalau ternyata setiap hari dia lakukan itu, tapi dia nggak pastikan dia jatuh dalam dosa atau tidak, nah itu bisa jatuh pada perbuatan beda. Maka dia harus pastikan dulu, kalau memang dia jatuh dalam dosa, maka baru dia sholat sunnah taubat. Tapi kalau dia nggak yakin jatuh dalam dosa, maka jangan dia lakukan sholat sunnah taubat tersebut. Ya, Allahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah dalam sholat rawatib tidak membaca surat pendek bisa mengurangi fadilah sholat tersebut karena terburu-buru? Iya, karena kita ummahat pernah belajar sunnah-sunnah sholat. Di antara sunnah-sunnah sholat itu adalah membaca surah setelah baca Al-Fatihah. Membaca ayat atau surah setelah Al-Fatihah. Bahkan ada hadis yang sahih ummahat riwayat Muslim, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah ketika sholat zuhur, beliau baca 2 rakaat pertama setelah Al-Fatihah, beliau baca sekitar 30 ayat. Adapun 2 rakaat yang terakhir dari sholat zuhur yang beliau lakukan, ternyata beliau baca surah juga, baca ayat juga setelah Al-Fatihah, kira-kira 15 ayat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan boleh kita membaca ayat pada 2 rakaat terakhir pada sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya. Jadi bukan baca Al-Fatihah saja, tapi juga baca ayat yang lain, namun tidak dirutinkan. Karena pahala sholat sunnah itu bisa sempurna kalau perkara-perkara sunnah dalam sholat itu juga dilakukan. Sunnah-sunnah dalam sholat itu apa umat? Membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, bukan 3 kali, lebih dari 1 kali.
Membaca subhana rabbiyal a'la lebih dari satu kali, karena yang wajib kan cuma satu kali, itu sunnah, ya. Bahkan membaca sebanyak-banyaknya juga boleh, ya. Itu termasuk dalam sunnah-sunnah sholat, tapi itu bisa menyempurnakan pahala sholat sunnah kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Qadarullah, saudara kandung dan kerabat ana masih ada yang belum mengenal sunnah dan masih awam. Apakah nanti ana dimintakan pertanggungjawaban di akhirat? Ana kadang ikhtiar menyampaikan sedikit yang ana tahu, tapi ada yang menjawab ngaji kita beda, mohon pencerahannya Ustaz. Ngajinya beda gimana maksudnya? Kan sama-sama yang dikaji Al-Quran, hanya mungkin yang beda cara memahaminya. Ummahat tidak dibebankan untuk memberikan hidayah kepada kerabatnya ini. Maka cukup ummahat lakukan yang semampu ummahat lakukan saja dalam berdakwah. Misalnya apa? Cukup men-share ya ceramah-ceramah para asatizah kepada mereka saja. Atau kalau memang ummahat tahu sedikit tentang ilmu agama, sampaikan yang ummahat tahu saja. Adapun yang di luar pengetahuan ummahat nggak perlu disampaikan dan itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, karena ummahat kewajibannya menyampaikan saja apa yang ummahat tahu, apa yang ummahat bisa sampaikan dari ceramah asatizah. Adapun setelah itu ya sudah tidak ada lagi kewajiban untuk ummahat mendakwahi mereka, apalagi sampai mengajak mereka betul-betul mengamalkan sunnah Rasul. Ya, jadi tidak perlu dijadikan beban ummahat. Ya, semampu kita saja. Ya, Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, ada pertanyaan ini. Oh, di atas. Oh iya. Sholat sunnah sebelum asar ada nggak ya Ustadz? Saya pernah dengar ada sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar untuk mendapatkan doa rahmat dari Nabi. Wallahu alam. Anda belum tahu ini hadisnya. Ada sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Yang Anda tahu ada sholat sunnah sebelum asar juga berdasarkan keumuman hadis Rasulullah riwayat Bukhari. Kata Rasulullah, bainal adzanaini sholatun. Di antara dua azan, maksudnya apa? Di antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Itu memang ada hadisnya riwayat Bukhari. Makanya di antara azan dan iqamah ya, dalam setiap sholat itu ada sholat sunnah. Ya, jadi antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah, walaupun tidak disebut dengan sholat sunnah rawatib. Ya, mereka disebutnya sholat sunnah rawatib, tapi yang tidak muakkadah, tidak begitu ditekankan. Karena ada sholat sunnah rawatib yang ditekankan untuk dilakukannya, seperti sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu. Adapun sholat sunnah rawatib yang tidak ditekankan, ghairu muakkadah, termasuk di dalamnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar. Ya. Oke. Coba saya cari hadisnya. Dalam Bulughul Maram dijelaskan keutamaan salat qobliyah asar 4 rakaat dapat doa dan rahmat. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu ra'an shalla arba'an qoblal arsri
Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan dihasankan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Huzaimah, dan beliau mensahihkannya. Oh, ternyata hadisnya sahih, Ummahat, yang mengatakan bahwa ada sholat 4 rakaat sebelum asar, yaitu untuk mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi bisa ya, sebelum asar ada 2 rakaat dan juga ada 4 rakaat sebelum asar. Ada pertanyaan titipan ini yang belum sempat Ana jawab. Ana jawab di sini saja ya. Izin bertanya Ustaz, Ana merawat ayah Ana di rumah. Beliau sakit kulit seperti eksim tapi sudah parah. Qadarullah ayah Ana sudah nggak mau minum obat karena kekeh, menurutnya obat habis ya kambuh lagi. Obat habis kambuh lagi, tinggal sabar aja katanya. Padahal sudah Ana beri nasihat bahwa sabar harus diiringi dengan ikhtiar. Tapi tetap saja tidak mau dan kondisinya semakin parah, luka di wajahnya. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz? Apa membiarkannya saja sesuai keinginan tidak mau diobati lagi, atau memaksanya karena kekeh tidak mau jadinya? Ana meninggikan suara bertengkar. Mohon nasihatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mengenai orang yang sakit Ummahat, ulama memang beda pendapat. Apakah orang yang sakit itu dia wajib untuk berobat atau dia sabar saja? Ya, sebagian ulama mereka hanya menganjurkan saja, mensunnahkan saja orang itu tetap berobat berdasarkan hadis Rasulullah, tadawaw, berobatlah kalian. Fa inna ma anzalallahu da'a illa anzalallahu alaihi shifa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah sudah siapkan juga obatnya. Namun kata sebagian ulama, perintah berobat di sini sunnah saja. Yang lebih baik dia bersabar, kata sebagian. Apa dalilnya ulama yang menganjurkan untuk bersabar saja? Hadis Bukhari itu, sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada Atha bin Rabah ya, murid beliau, ala adulluka bimra'atin ahlil jannah, maukah engkau aku beritahukan tentang seorang perempuan calon penghuni surga? Siapa dia? Imra'atun sauda, perempuan yang berkulit hitam. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, perempuan ini datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah inni usra, wahai Rasulullah aku terkena penyakit ayan. Ya, wa inni atakasyaf, dan setiap ayanku kambuh, auratku selalu aku buka di tengah banyak orang. Fad'ullaha li, berdoalah untukku agar aku disembuhkan dari penyakit ini. Apa jawabannya Rasulullah? Dikasih pilihan kan? In syi'ti ad'ullaha laki fasyafaki. Kalau engkau mau, aku berdoa kepada Allah sekarang dan Allah akan menyembuhkan. Wa in syi'ti sabarti falakal jannah. Tapi kalau engkau ingin, engkau bersabar dan balasanmu adalah surga. Dan wallahu a'lam Ummahat, kalau melihat kasus Ummu yang bertanya ini, maka kalau sudah diperintahkan untuk minum obat ayahnya kekeh, maka sudah, biarkan saja Ummahat, jangan dipaksa. Ya, yang penting tetap Ummahat tetap nawarin, ayo minum obat, ayo minum obat. Kalau sudah nggak mau ya jangan dipaksa. Ya, apalagi tadi akhirnya menjadikan saling bertengkar, ya, saling marah, maka nggak perlu dipaksa. Ya, yang penting Ummahat sudah berusaha untuk menganjurkan minum obat, mendoakan saja, setelah itu tawakal kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
untuk kajian kita cukupkan pada siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.